Di rumah kita masing-masing, Minggu 26 Juli 2020 pada minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Marilah kita mempersiapkan hati kita masing-masing, kita bersaat teduh. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari nomor 9 ayat yang pertama hingga yang kedua. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersama mengucapkan doa pengakuan dosa kita. Kita mulai. Allah yang Maha Besar, yang daripada-Mu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan mati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk mengingat setiap dosa-dosa kita dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Amin. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan berresponsorian. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 119
Mazmur pasal 119 dimulai dari ayat 105 hingga ayat 112. Mazmur pasal 119 ayat 105 hingga ayat yang ke-112. Jika sudah menemukannya, kita akan mulai membaca bersahut-sahutan. Kita mulai. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang cekar terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari hati-hatimu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hati. Kita bersama. Telah menjodohkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Amin. Mari kita bernyanyi mulia bagi Bapa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan didirikan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel bagi kita pada hari ini sebagai pendahuluan khotbah diambil dari Roma pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Roma 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Hidup oleh Allah. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging,
Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya di dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari nomor 21 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Tibalah kita pada warta jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kami majelis pimpinan jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada kita semuanya. Tuhan memberkati. Yang kedua, topik doa dalam nabiri kita tertera, biarlah ini menjadi topik doa bagi kita. Yang ketiga, hari ini kita mengumpulkan persembahan khusus untuk dana STT. Yang keempat, semua jemaat wajib memakai masker dan face shield, hand sanitizer dibawa sendiri, jaga jarak, duduk dan berdiri, cuci tangan, dan seluruh persembahan beribadah di gereja diantar ke depan. Yang berikut ada 18 nama dalam daftar yang berulang tahun. Kami mengucapkan selamat berulang tahun. Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan. Jadwal ibadah dan petugas pada tanggal 2 Agustus 2020 pukul 8 yang beribadah adalah kelompok 2, yaitu sektor Tesalonika dan sektor Antioquia yang bertugas tercantum di nabiri. Pukul 10 yang beribadah adalah kelompok 3, yaitu dari sektor Efesus dan juga
Galilea. Dan pada jam 6 sore, yaitu pada orang yang beribadah dibuka untuk umum, dan ini dilayani oleh gelombang pelayan gelombang 1. Bapak Ibu saudara-saudara, info keuangan juga kita terima dari setiap sektor dan juga persembahan dari gereja, dana sosial dan juga perpuluhan, dan juga ucapan syukur ada dari 4 keluarga. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menjawab setiap doa-doa dan permohonan kita. Itulah warta jemaat bagi kita. Mari kita berdoa syafaat. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami anak-anak, kami bersyukur Tuhan jika hari ini kami masih boleh beribadah di rumah kami. Tuhan, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu pertolongan-Mu, dan kami rindu kuasa-Mu menaungi setiap kehidupan keluarga-keluarga kami. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Allah kami, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang mengetahui setiap keadaan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, arahkanlah hati kami untuk boleh tetap tertuju kepada Tuhan dengan segala keadaan dan kondisi kehidupan kami, supaya kami tidak meninggalkan Tuhan, tapi kami terus menggantungkan hidup kami, bahkan iman percaya kami di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang berbelas kasihan, hari ini juga Tuhan dimulai beribadah di gereja, sebagian dari sektor yang ada di Gereja Metodis Maranatha. Kami memohon perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu dari virus corona yang sedang mewabah ada di sekitar kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon pemeliharaan atas saudara-saudara kami yang beribadah di gereja. Biarlah setiap kerinduan hati mereka terjawab lewat ibadah yang mereka lakukan di gereja. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan di gereja. Engkau memberkati, mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pelayanan mereka hari ini Tuhan menjadi sukacita bagi seluruh umat-Mu, bahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyadari dosa-dosa kami sering menjadi penghalang bagi kami dalam kami beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kami memohonkan pengampunan-Mu dari setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Kami percaya kuasa darah-Mu yang sudah mengalir dikorbankan di atas kayu salib, itulah yang akan terus mengampuni kami di dalam setiap pelanggaran kami. Karena kami percaya anugerah Tuhan lebih besar dan kasih-Mu lebih besar di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan, berkat-Mu menaungi mereka, panjang umur Tuhan sediakan bagi mereka, dan rezeki dari setiap pekerjaan mereka akan Tuhan lipat gandakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dalam usia yang semakin bertambah, hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan kiranya juga semakin bertambah, dan hati mereka semakin mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga usia yang bertambah itu menambahkan kedewasaan jasmani, bahkan kedewasaan dalam beriman kepada-Mu. Kami juga bersyukur untuk setiap persembahan persekutuan, ucapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan lewat gereja-Mu. Biarlah mereka yang sudah mengulurkan tangannya tidak menjadi berkekurangan, tetapi akan semakin Tuhan lipat gandakan cinta kasih dan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit, biarlah Engkau menumpahkan tangan-Mu yang kudus yang
kami berdoa untuk Bapak Sitinja yang pada saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit. Tuhan Yesus, tolong keluarganya untuk boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu, supaya mereka tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri untuk mencari kesembuhan, tapi mereka percaya kepada pertolongan-Mu, percaya kepada tenaga medis yang merawat. Terima kasih Bapak yang baik. Banyak saudara-saudara kami yang lain juga Tuhan yang masih dalam keadaan kurang sehat. Kami mempercayakan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk negara kami, pemerintahan kami di dalam kondisi menanggapi setiap penanganan dari masalah-masalah yang ada di dalam negara ini. Hikmat dari-Mu Tuhan, itulah kiranya yang ada dalam pemikiran dan hati mereka, sehingga mereka berhikmat di dalam mengambil setiap keputusan dan langkah-langkah yang perlu untuk boleh menangani setiap masalah di dalam negara kami ini. Kami berdoa untuk setiap perawat, para dokter yang bekerja di bidang kesehatan. Tuhan lindungi mereka, sehingga mereka Tuhan terbebas dari virus yang setiap saat Tuhan ada bersama dengan mereka. Bapa, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang mencari rezeki. Bapa, Engkau mengetahui setiap pekerjaan mereka, pekerjaan yang berkenan kepada-Mu. Kami percaya Tuhan akan melipat gandakan berkat-Mu atas mereka. Anak-anak kami Tuhan yang memulai pengajaran dan pembelajaran di rumah, berikan mereka hati yang taat dan selalu setia, sehingga ilmu pengetahuan mereka semakin bertambah di dalam Engkau. Bapa, inilah doa harapan kami, dan firman-Mu yang akan dikaburkan hamba-Mu. Biarlah hati kami menjadi lahan yang subur untuk menjadi tempat benih firman-Mu disabut ditebarkan, sehingga firman itu menjadi bertumbuh dan boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari di dalam dunia ini. Lindungi dan tuntun keluarga kami semuanya, bahkan juga Tuhan yang jauh daripada-Mu. Mari Engkau tarik hati mereka untuk boleh rindu dan bertobat kepada jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa harapan kami yang kami persembahkan kepada-Mu, dan kami mohonkan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hati, sebab mereka akan beroleh kemurahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita. Kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Oh
dengan firman-Mu. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, di minggu hari ini kita membuka Alkitab kita Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Marilah kita kembali membuka Alkitab kita Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menyimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah tanah yang baik itu adalah keluarga. Tanah yang baik itu adalah keluarga. Setiap keluarga memiliki tempat favorit tentunya di dalam rumahnya. Kalau kami dulu, tempat favorit kami adalah meja makan, yaitu meja makan di waktu makan malam sekitar jam 7. Mungkin saudara-saudara punya tempat favorit tersendiri. Nah, di meja makan sambil makan kita dapat belajar apa itu? Tentu belajar bersyukur bahwa ada makanan di meja untuk dimakan. Di sana juga kita belajar berbagi. Kalaulah sedikit makanan yang terhidang di meja, kita boleh berbagi. Juga kita memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau satu anggota keluarga tidak ada di tempat bersiapun, Bapak Ibu kasih dalam Yesus, ternyata di meja makan itu bisa kita belajar. Kita bisa bekerja sama. Kita juga bisa belajar berdoa. Di mana kami dulunya digilir satu persatu yang membawa doa. Ada juga orang atau keluarga yang menjadi tempat favoritnya dapur. Nah, di dapur itu kita tentu umumnya ibu-ibu, tetapi ada juga bapak-bapak di dalamnya. Atau bisa juga di dalam dapur itu berkumpul keluarga. Sebagian untuk memetik sayur, sebagian untuk mengupas bawang dan sebagainya. Nah, di sana sambil masak ternyata ada belajar. Belajar apa itu? Belajar bertanggung jawab. Mau masak apa kita? Menu apa kita? Nah, belajar menjelaskan cara memasak. Dan banyak juga belajar tentang bagaimana hidup yang dianugerahkan Tuhan, sehingga memasak dengan masakan yang enak, masakan yang segar-segar. Dan situ kita bisa mengenal ada ulat di sayur. Tentu anak bertanya, kok ada ulat di sayur teman? Nah, ada pendidikan di sana. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, di berbagai tempat seorang pemimpin juga belajar dari tempat di mana dia ada. Tempat favorit ataupun tempat di mana mereka berada atau tempat kita berada, masing-masing dapat mempelajari sesuai dengan sekitar di mana kita berada. Kita ada di Kisaran, kita
kita belajar bagaimana untuk menumbuh kembangkan kisaran atau menumbuh kembangkan pola pikir kita dalam situasi yang ada di kisaran. Nah, Yesus berada di pantai. Dia duduk-duduk di sana, tetapi banyak orang berbondong-bondong, tidak diketahui, tidak diberi informasi dalam hadis ini pantai mana, tapi yang jelas ini adalah Galilea. Nah, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, di pantai danau ini dia duduk, tetapi datang banyak berbondong-bondong orang. Sambil dia mau mengajar, banyak orang diambil kesempatan untuk ini, maka Yesus naik ke satu perahu untuk didorong murid-muridnya agar ke tengah. Jadi Yesus memakai mimbar, yaitu mimbar sebuah perahu. Dia agak mundur sedikit, dan orang-orang yang berbondong-bondong mendengarkan berita keselamatan dari Yesus di pantai. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, Yesus melihat dan memandang ternyata di daerah itu juga banyak pertanian. Sehingga Yesus mengajar murid-murid, mengajar banyak orang dengan apa yang ada di sekitar itu. Maka Yesus mengambil perumpamaan tentang penabur. Karena mungkin pada saat itu masa penaburan benih di sekitar pantai tersebut. Nah, apa yang kita lihat di sana? Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaan seorang yang keluar dari rumah membawa benih untuk ditabur. Tetapi sepanjang jalan dia menabur. Menabur benih itu bukan di tempat-tempat khusus atau tempat yang sudah disediakan dia menabur, tetapi dia menabur sepanjang dia berjalan sampai ke tempat. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu ada benih yang jatuh di tepi jalan. Ada juga benih yang jatuh di bebatuan. Kalau di pantai itu biasanya ada batu-batu banyak. Tetapi juga ada yang semak-semak berduri. Ada yang jatuh di semak-semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Nah, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, 4 jenis tanah ditampilkan di sana. Di pinggir jalan itu jelas ke asal keras. Tentu benih akan jatuh ke sana, lambat untuk pertumbuhannya, terlebih setelah diinjak orang, belum lagi ada burung yang memakannya. Kemudian dia berbatu-batuan, dikatakan di sana tanahnya sedikit, sehingga ketika dia masuk tumbuh berakar sedikit aja atau bertunas sedikit. Begitu matahari terbit dan sangat menyengat, sudah layu lagi ya. Dan bibit yang disemak berduri jelas dikatakan sana dia bertumbuh berakar, tetapi semakin lama semakin diimpit oleh duri itu. Tetapi ada di tanah yang baik, dia berbuah berlipat ganda. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, mengapa di tanah yang baik saja bisa berbuah dan berlipat ganda, sedangkan di tanah yang ketiga tadi tidak, yaitu di tanah yang batu, di tanah yang di pinggir jalan, Mengapa sedemikian rupa? Kalaulah ini firman Tuhan, benih itu adalah firman Tuhan. Jika hati, jika telinga, jika pikiran manusianya yang mendengar firman Tuhan seperti tanah yang ada di pinggir jalan, itu bertanda orang yang memiliki tanah itu, orang yang memiliki pikiran seperti tanah itu adalah orang yang tidak mengerti. Bisa saja karena disebabkan kebebalan hatinya. Sudah disampaikan firman Tuhan pun nggak mengerti karena kebebalan. Berarti kurang adanya pendidikan, atau pendidikan yang kurang tepat pada beliau. Nah, saudara-saudara kasih dalam Yesus, dalam keluarga kita mungkin anak kita ada yang seperti ini. Sudah dinasehati, ya Mak, ya Pak, ya Pak, ya Pak, tetapi nggak ngerti-ngerti juga. Bebal, mendam, sehingga diambil oleh si iblis dan gampang dipakai oleh si iblis. Yang kedua, saudara-saudara,
jatuh di batu-batuan. Sama seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada orang, tetapi pikirannya seperti pikiran yang berbatu-batuan, tanah yang berbatu-batu. Banyak kali masalahnya. Sedikit yang bisa menerima firman, sehingga tidak kuat, tidak berakar firman itu dalam dirinya. Saudara-saudara kasih, kenapa tidak berakar dan kuat? Mungkin disebabkan karena kurang pendalaman. Sudah tumbuh dia tapi tidak ada pendalaman. Sudah diterimanya firman Tuhan tapi tidak didalami, tidak dibayani, tidak dipikirkan dan tidak dikerjakan. Bagaimana bisa bertumbuh? Yang ketiga, saudara-saudara kasih, dalam Yesus Kristus ibaratkan seperti semak berduri. Mungkin orang yang mendengarkan firman itu di dalam pikirannya terlalu banyak sekali yang dipikirkan, sehingga lebih utama pikiran dunia ini, yang mencintai dunia ini. Bagaimana nanti ya kerjaan? Aku mau melayani Tuhan, tapi bagaimana ya nanti pekerjaanku? Bagaimana kiosku nanti kalau aku tutup? Saudara kasih, dalam Yesus Kristus, kekhawatiran sering terjadi, sering datang kita hadapi ketika firman Tuhan itu, ketika diajak oleh firman Tuhan itu untuk melayani Tuhan. Takut hilang pekerjaannya, takut hilang manfaat dari obat yang dipergunakan, takut dan takut. Kekhawatiran. Mengapa ini datang kekhawatiran? Karena tidak ada percaya diri. Saudara-saudara, kurangnya percaya diri pada diri sendiri, kurangnya percaya diri untuk menyembah Tuhan, kurangnya percaya diri akan firman Tuhan yang didengar. Jelas dengan demikian, kalau sudah kurang percaya diri, kurang pendekatan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih, dalam Yesus Kristus, kalaulah tadi tanah diumpamakan orang yang mendengar firman Tuhan, ketika Yesus menyampaikan firman ini, orang banyak berbondong-bondong, dan 4 jenis tanah itu ada pada orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tanah mana yang salah? Tetapi keluarga Kristen, saudara-saudara kasih, dalam Yesus, haruslah keluarga Kristen, sekali lagi, haruslah belajar tentang kehidupan. Keluarga Kristen haruslah belajar tentang firman Tuhan. Keluarga Kristen haruslah pertama-tama yang menjadi tempat utama anak-anak bertumbuh, berbuah di dalam iman. Oleh karena itu, keluarga Kristen haruslah menjadi tanah yang baik, bukan tanah yang berbatu-batu, bukan menjadi tanah di pinggir jalan, bukan menjadi tanah yang banyak semak durinya, tetapi keluarga yang menjadi tanah yang baik. Oleh karena itu, orang tua perlu berperan aktif di dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga. Istri, suami, dan juga anak-anak perlu juga peran aktif, yaitu menghormati orang tua. Jadi orang tua dan anak perlu ada peran aktif di dalam pertumbuhan di dalam rumah tangga itu. Saudara-saudara, dengan demikian, ada memang sering orang tua ini, bapak-bapak atau ibu-ibu, lebih mengutamakan kata-kata kepada anak-anaknya daripada perbuatan. Salah satu contoh, kau nak, sama laki-laki, anaknya laki-laki, jangan merokok kau ya. Tapi bapak itu menggebu-gebu rokoknya. Jadi hanya kata-kata, kolakak, batal. Nah, bapak ini rokok, tapi disuruh aku tidak merokok. Apa sih enaknya merokok? Jadi dicoba. Oh, bapak itu merokok, aku harus merokok. Tapi bapak hanya melarang. Jadi sebenarnya di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan keluarga, bukan hanya kata-kata yang perlu, tetapi harus berperan aktif untuk melakukan apa yang dikatakan,
Sehingga keluarga itu betul-betul menjadi teladan. Orang tua itu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sehingga tanah yang baik bagi keluarga, tanah yang baik dalam diri orang tua itu akan menjadi bibit yang unggul, bibit yang matang, bibit yang bernas untuk mengalir kepada anak-anaknya. Tapi Pak Pendeta, kami sudah baik nih orang tua, tidak merokok, tidak melakukan hal yang jahat, tapi kenapa anak-anak mau juga lari daripada apa yang kita inginkan? Saudara-saudara jangan lupa, selain keluarga adalah lingkungan yang terbaik, ada juga ternyata tontonan yang terbaik, yaitu lingkungan di luar sana atau televisi yang ada di depan mata. Tontonan kita beragam-ragam. Ya, anak-anak suka tontonan yang bagaimana? Ya, ternyata ada pengawasan-pengawasan tertentu. Harus diupayakan bagaimana sebenarnya bacaan-bacaan kita di rumah. Kalau bacaan-bacaan kita bacaan-bacaan yang kurang baik, atau orang tuanya tidak pernah mau membaca, bagaimana anak mau membaca? Orang tuanya nggak pernah belajar, nggak mau belajar, nggak pernah dilihat anaknya belajar, bagaimana kita berkata belajar atau nak? Harus pandai matematika atau yang ya, tapi bapaknya pun tidak tahu 1+1 atau tidak pernah mengajarkan 1+1. Kalau selanjutnya kan anak-anak bisa diajari oleh guru-gurunya. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, perhatikan bacaan anak-anak, perhatikan tontonan anak-anak, perhatikan wisata anak-anak. Wisata anak-anak ini, wisata keluarga ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Wisata yang menyenangkan jiwanya, bukan menyenangkan pribadi atau menyenangkan pikiran, tetapi yang menyenangkan jiwanya. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, ketika kita salah memberi tontonan, ketika kita salah memberikan bacaan, ketika kita salah memberikan wisata kepada anak-anak, maka anak-anak itu juga akan terbentuk dengan yang sama. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, tapi jangan lupa, sebaik apapun keluarga yang sudah kita bina, keluarga Kristen pasti ada digempur atau diserang dari berbagai penjuru oleh kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang membuat melemahkan, menjengkelkan, mendangkalkan pesan Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya anak-anak tidak tahu bahwa kita sedang lemah iman, itu diusahakan. Tetapi terkadang kita lebih cepat emosi daripada anak-anak, sehingga tergambarlah emosi anak-anak itu dari gambaran emosi orang tuanya. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, hati-hati. Kita sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi digempur oleh si iblis. Sama seperti bibit sudah diberikan yang terbaik, tetapi jatuh di tanah, di jalan, dan datang si iblis untuk memakannya, dan datang semak duri untuk menghimpitnya, dan datang batu-batu matahari bersinar untuk melayukan bibit yang sudah bertumbuh. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, di sini kita harus mengerti bagaimana supaya kita bisa bertahan lama, bagaimana supaya keluarga ini memiliki iman yang bertahan lama sampai kakek nenek. Jawabannya adalah tampilkanlah yang sehat, tampilkanlah iman yang sehat, tampilkanlah pengajaran yang sehat, tampilkanlah pengertian yang sehat, bukan yang tidak sehat. Saudara-saudara, zaman sekarang orang tua sulit mengendalikan perilaku anak-anak, betul? Ya, apalagi anak-anaknya dibesarkan oleh gadget. Zaman sekarang orang tua susah sekali. Namun orang tua juga suka bertanya pula, datang dari kantor atau dari ladang atau dari mana, yang ditanya,
konten berapa kau nak? Itu yang tanya. Pulang dari sekolah, konten berapa kau nak? Yang dituntut harus writing. Ketimbang ditanya bagaimana perasaan dia di sekolah. Jarang kita tanya kawan bermainnya siapa, senang nggak di sekolah. Tapi tanya konten berapa. Ibu kasih dalam Yesus, mari. Sungguh banyak tantangan yang akan kita hadapi di dalam membina keluarga yang baik. Sungguh banyak tantangan yang kita hadapi di dalam membuat keluarga itu menjadi tanah yang baik. Oleh karena itu, berjuang sekuat tenaga. Didiklah dirimu, didiklah anak-anak. Problem, masalah sudah tergambar sebelumnya di dalam Alkitab. Dapat kita lihat bagaimana problem Ishak dan Ribka. 20 tahun mereka menjadi suami istri tapi tidak punya anak. Dia berkumpul tidak punya anak. Dan mereka berdoa. Ishak berdoa sama seperti Sarah, ibunya Ishak, lama tidak punya anak. Mereka bergumul datang kepada Tuhan dan puji Tuhan mereka punya anak. Tetapi dalam kandungan anak si Ribka ini ada kembar. Tapi bertolak-tolakan. Wah, begitu sakitnya mungkin seorang ibu yang mengandung kembar tapi bertolak-tolakan di dalam perutnya. Sangat sakit. Walaupun saya bukan perempuan merasakannya, tapi saya yakin itu sangat sakit sekali. Ini juga menjadi pergumulan hidup. Sudah besar, ada masalah lagi. Masalahnya apa? Yang satu suka berburu, yang satu suka memasak. Masalahnya apa? Yang satu anggap sepele dengan hak kesulungannya, yang satu bagaimana supaya aku bisa mendapatkan hak kesulungan. Ada dua kembar, dua orang manusia yang lahir dari satu rahim ibu, yang berbeda pendapat, berbeda tingkah laku, berbeda keinginan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, tetapi Ribka meminta petunjuk Allah, tetapi Ishak juga meminta petunjuk oleh Allah. Oleh karena itu saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana keluarga kita di dalam menghadapi masalah keluarga, di dalam menghadapi supaya kita menjadi keluarga tanah yang baik. Keluarga kita dipanggil untuk menjadi tanah yang baik, betul. Bukan menjadi tanah yang berbatu-batu, tetapi tanah yang baik supaya berlimpah dan berlimpah. Anak-anak dan keturunan kita bahagia dan sejahtera. Jadikan Tuhan sebagai kepala rumah tangga. Saudara-saudara, intinya adalah jadikan Tuhan sebagai kepala di dalam rumah tangga. Sehingga segala perbuatan kita, segala tingkah laku kita, segala perkataan kita berangkat dari firman Tuhan, berangkat dari perintah Allah, dan bermuara kepada Tuhan saja, bukan bermuara kepada pikiran-pikiran dangkal kita ini. Dan hanya kepada Dialah kita melibatkan hidup kita. Mari kita mengelola segala urusan kita olah, hanya menundukkan kepala kita terhadap pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, yang pertama tadi jadikan Tuhan sebagai kepala atau pemimpin dalam rumah tangga. Yang kedua, mari kita mengelola segala urusan kita dengan menundukkan diri kita dalam pimpinan Roh Tuhan. Saudara-saudara, ini yang dilakukan oleh Paulus. Dia menundukkan, dia mau mengalahkan kedagingannya dengan menundukkan dirinya ke hadapan Roh Tuhan. Sehingga melalui peristiwa demi peristiwa yang kita hadapi, peristiwa-peristiwa yang mengancam
kita saat ini, peristiwa-peristiwa yang sudah membuat kita menjadi sesak, virus COVID-19, tetapi kita dipimpin oleh Roh Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami suatu keindahan di dalam hidup. Mari menjadikan semua kehidupan kita sebagai sumber belajar dan refleksi. Mari kita jadikan peristiwa yang kita alami menjadi pembangun keluarga kita. Kegagalan adalah suatu cambuk untuk menuju kepada kemajuan. Keberhasilan jangan menjadi suatu kesombongan untuk menurunkan harga kita di hadapan Tuhan. Tetapi keberhasilan, jadikanlah hatimu rendah di hadapan Tuhan, sehingga engkau berlimpah berkat dan rahmat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman yang telah mengajarkan kami, mengarahkan kami untuk menjadi tanah yang baik di dalam keluarga kami. Biarlah kami menjadi ayah yang baik, ibu yang cerdas, anak-anak yang patuh. Biarlah kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang memperhatikan dan belajar dari setiap kegagalan dan keberhasilan. Ampunkan kami Bapa jika kami membuat luka kepada anak-anak kami, jika kami membuat luka kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji nama Tuhan, berbahagia tiap rumah tangga. Jadilah tanah yang baik di dalam hatimu dan di dalam keluarga. Amin. Kepada Allah dipuji. Oh
kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Dialah yang memberkati kamu sekalian hari ini, besok dan sampai selamanya. Amin.